Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tindakan surgery atau operasi, yaitu steril kucing. Lalu apa saja sih langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum dilakukannya steril kucing? Sekarang ini sterilnya kucing betina. Untuk proses sterilnya sendiri tidak akan saya perlihatkan seperti apa karena sudah saya upload video yang dulu itu mengenai steril di kucing betina seperti apa, langkah-langkah dan lain-lainnya. Nanti untuk steril kucing betinanya linknya saya simpan di deskripsi. Bagaimana mau tahu mengenai proses sebelum dilakukannya steril pada kucing betina? Kita lihat yang lewat. Baiklah teman-teman, ini sudah ada satu kucing yang akan disteril. Kebetulan ini salah satu sampelnya. Ini akan disteril. Ini punya siapa nih? Nama kucing Lulu. Kucingnya betina, umurnya 1 tahun 4 bulan. Oke, dan ini ada nomor HP dan lain-lainnya. Oke, ini kucingnya. Diangkat dulu. Oke, hal yang pertama yang akan dilakukan sebelum steril kucing, biasa kita lakukan penimbangan teman-teman. Penimbangan itu dilakukan agar kita tahu berapa banyak obat bius yang harus diberikan pada kucing ini agar tidak low dose atau overdose di tempat ya. Berat badannya sendiri 2,945, anggap saja bisa diangkat ke 3 kilo. Setelah ditimbang, kucing ini akan langsung dibawa ke meja periksa. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baiklah, kita sudah di meja pemeriksaan, jadi hal-hal yang bisa kita periksa sebelum kucing disteril itu diantaranya yang pertama adalah pemeriksaan suhu kucing. Pemeriksaan suhu kucing ini penting teman-teman ya. Buat apa? Jadi kita bisa melihat kucing ini demam atau tidak, atau kucing ini sebetulnya subtermal atau tidak. Jadi harus normal-normal saja. Dan suhu kucing yang normal itu berkisar di antara 38,3 derajat Celcius sampai 39,3 derajat Celcius. Kita cek dulu ya. Depan sini. Jadi kita lihat suhu kucingnya. Dan suhunya adalah suhunya 39,2 derajat Celcius. Tadi kita sudah lihat suhunya 39,2 derajat Celcius, jadi suhunya normal. Jadi pemeriksaan yang kedua yang dilakukan adalah biasanya saya lakukan pemeriksaan ginjal. Walaupun tidak menggunakan tes darah atau menggunakan kimia darah, tes ginjal bisa dilakukan dengan cara palpasi ginjal di sebelah sini. Nanti dilihat ginjalnya itu ada kebengkakan atau tidak, ukurannya normal atau tidak, besarannya, lalu jika dipegang ada kesakitan atau tidak. Ini si kucingnya biasa saja, tidak ada rasa sakit, ukuran ginjalnya pun normal, tidak ada yang membesar. Lalu setelah itu diperiksa apakah ada penumpukan feses atau tidak di saluran ususnya, terutama di usus besarnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pernafasan pada kucing dan juga pemeriksaan jantung pada kucingnya itu. Oke, kita periksa dulu. Nafasnya normal, tidak ada suara ikutan atau apapun. Lalu jantungnya, sebetulnya jantung di sebelah kanan pun terdengar teman-teman ya. Tapi yang lebih jelas itu adalah di sebelah kiri. Jantungnya juga normal, bagus, tidak ada masalah jika dilihat dari ginjal, paru-paru, dan juga jantungnya. Lalu kita lihat mukosanya. Mukosanya jika dilihat, ini pink ya, normal, tidak ada anemia atau apa. Telinganya pun tergolong bersih. Lalu satu lagi, juga sama, ini pink, telinganya bersih, tidak ada kekuningan, jadi kemungkinan tidak ada masalah di bagian organ hatinya. Lalu matanya juga tidak ada kebengkakan. Bagus, cuping hidungnya dipegang, lembab dan basah itu beda teman-teman ya, harus dibedakan, dan ini termasuk lembab. Sekarang bagian mulut. Oke, bagian mulutnya bagus, tidak ada masalah, tidak ada peradangan atau apapun. Jadi secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan, kucing ini bisa disteril. Nah, hal yang kedua yang akan dilakukan adalah pembiusan. Jadi kita lihat pembiusannya seperti apa. Ya teman-teman, setelah saya menyiapkan obat biusnya, mari kita akan membius kucingnya.
Pembiusannya dilakukan secara intramuskular. Oke, jadi kita akan lihat. Jadi intramuskular itu lewat ini teman-teman, lewat otot. Kalau subkutan biasanya lewat daerah subkutan itu adalah antara kulit dan otot. Biasanya dilakukan di sini. Kalau intramuskular itu biasanya dilakukan di bagian otot femur. Biasanya ini ya semi membranosus ya kalau nggak salah, apa semi tendinosus, semi membranosus. Oke, kalau di kucing kita injek, sebetulnya bisa lewat subkutan, lewat intramuskular atau lewat intravena. Cuma kalau saya pribadi lebih suka lewat intramuskular. Bisa lewat intravena, tapi memang handlingnya harus kuat. Oke, nah ini sekarang kita injek. Oke, sudah. Dan setelah itu kita tinggal menunggu kucingnya tidur. A few moments later. Ya teman-teman, tadi kucing sudah diinjek dan sekarang sudah pingsan, dan kita lihat di ini meja operasinya. Ya bisa dilihat ini potongan seperti biasa ya. Kita pakai setelan operasi samping. Ini sudah cukur dan lain-lain. Cukurnya kita lebar. Kenapa cukurnya kita lebar? Agar tidak menghindari sebetulnya bulu itu atau rambut itu masuk ke dalam lubang pembukaan untuk operasinya. Tuh, dan namanya rambut kucing itu kan biasa ada yang rontok dan lain-lain. Jadi kita buka agak lebar teman-teman ya. Gitu. Dan sekarang kita akan mulai untuk operasi. Proses operasinya nanti saya akan simpan di deskripsi. Jadi setelah ini kita lihat pos operasinya seperti apa. Ya, ini teman-teman kucingnya baru selesai dioperasi. Mari ke sini mendekat kamera. Lihat. Nih, ini uterusnya, teman-teman ya. Ini uterus sama ovarium. Jadi ovarium terambil semua. Ini bagian ovariumnya. Kalau nggak terambil sewaktu-waktu, kita bisa birahi kembali walaupun tidak akan hamil. Ini juga uterusnya, terambil semua bagian uterusnya. Oke. Nah, ini di sini ini ovarium. Tadi ovariumnya terambil semua dan ini bagian uterusnya. Uterusnya jika dilihat memang ada perbesaran teman-teman ya. Perbesaran ini bukan penyakit, tetapi kucing sedang birahi atau sedang ingin kawin. Oke, lalu kita berlanjut ke lukanya teman-teman. Nah, ini untuk jahitannya teman-teman. Ya, jahitannya memang tidak ada jahitan luarnya. Jadi banyak yang menyangka kalau misalkan ini dilem atau enggak di laser. Sebetulnya tidak. Nanti kalau misalkan mau lihat lebih jelasnya, itu ada di steril pada kucing betina. Itu ada di deskripsi, nanti silahkan diklik saja nanti ya. Itu akan terlihat seperti apa prosesnya. Tapi yang pasti ini proses seperti ini teman-teman ya. Ini kemungkinan sih cuma 1 cm atau 1,5 cm. Jadi maksudnya kenapa demikian cara penjahitannya ini agar jadi si kucingnya itu kalau ngejilat tidak langsung ke benangnya dan benangnya nggak ditarik-tarik. Jadi meminimalisir agar tidak terbuka. Walaupun tetap kalau aku saran sih untuk betina tetap pakai pelar biar aman ya. Nah terus juga lukanya kecil, pembukaannya kecil itu biar cepat kering juga. Jadi pas 5 atau 7 hari, paling cepat 5 hari atau paling lambat 7 hari itu sudah bisa keluar kandang dan sudah bisa bermain. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Salah satu kegiatan kita hari ini itu ada steril kucing betina dari proses awal datang, proses pemeriksaan fisik, tadi proses untuk operasinya bisa dilihat di deskripsi, nanti saya terangkan, dan juga ada pos operasinya atau setelah operasi seperti apa, dan saya tunjukkan bagian-bagian yang diambilnya dan jahitan. Terima kasih untuk tetap menyaksikan YouTube Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan. Karena ini bulan puasa, harus tamat puasanya untuk hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.